Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada di akhir pekan pada hari ini. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan dari kitab Nabi Hosea. Kitab Nabi Hosea pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca kitab Nabi Hosea sepintas lalu, saudara-saudara, kalau kita tidak memahami benar makna dari apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini, kita bisa jadi bingung, kita bisa jadi salah paham. Kenapa? Karena di sini Tuhan menyuruh Nabi Hosea memperistri seorang perempuan sundal. Seorang perempuan sundal. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah, inilah sifat kamu, inilah karakter kamu terhadap aku, kata Tuhan. Kenapa? Karena di sini itu merupakan sebuah lambang dari ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan, tetapi sekaligus untuk menunjukkan betapa panjang sabarnya Tuhan, betapa setianya Tuhan kepada bangsa Israel yang tidak setia itu. Jadi keluarga, rumah tangga, perkawinan dari Hosea menjadi sebuah gambaran ketidaksetiaan orang Israel, sebagai digambarkan di sini sebagai perempuan sundal. Dengan kesetiaan Nabi Hosea, kesetiaan Tuhan terhadap perempuan yang berzina secara rohani. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia. Mari kita lihat pasal yang kedua, saudara-saudara, sebagai gambaran ketidaksetiaan, keburukan, perangai, kelakuan daripada bangsa Israel. Pasal 2 kitab Nabi Hosea ayat 7, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal." Saudara-saudara, Tuhan memberikan gandum, anggur, minyak secara berlimpah-limpah kepada bangsa Israel. Tuhan memperbanyak perak, Tuhan memperbanyak emas, harta kekayaan mereka. Tetapi sayangnya, semua itu malah mereka bikin untuk membuat patung Baal. Inilah perzinahan rohani. Bukannya mereka pakai kekayaan berkat yang dari Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, malah dipakai untuk menyakiti hati Tuhan. Tetapi kalau kita membaca seterusnya, apa yang Tuhan lakukan adalah Tuhan begitu mengasihani. Memang Tuhan menghukum bangsa Israel, tetapi dalam hukuman Tuhan itu adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kemurahan Tuhan, panjang sabar Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, ini adalah merupakan gambaran dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara, berapa banyak kali kita tidak setia kepada Tuhan? Berapa banyak kali kita berzina secara rohani terhadap Tuhan? Kalau kita periksa diri kita, tetapi kita melihat bagaimana kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin dalam ketidaksetiaan kita Tuhan menghukum kita, tetapi di balik hukuman Tuhan ada kemurahan. Maka perhatikanlah saudara-saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua ayat 4.
Firman Tuhan berkata demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maukah engkau menganggap sepi, menganggap hina, menganggap rendah, menganggap murahan kekayaan kemurahan Tuhan itu? Saudara-saudara, Tuhan memang sangat setia kepada saya dan saudara. Tuhan memang begitu bermurah hati untuk saya dan saudara. Tetapi ingat, jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Jangan menganggap enteng, jangan menganggap hina, jangan menganggap tidak berharga kemurahan Allah itu. Tuhan memberikan kita kemurahannya. Tuhan memberikan kita kesempatan supaya kita bertobat. Supaya kita bertobat dari kekeliruan, dosa-dosa, kekurangan yang kita lakukan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita selalu semakin setia lagi kepada Tuhan. Kalau di masa yang lalu kita mungkin sering tidak setia kepada Tuhan, berzina secara rohani terhadap Tuhan, mari kita mulai membangun komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau setia, mengasihi hanya kepada Tuhan, setia hanya kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sangat setia terhadap kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih buat pimpinan-Mu bagi kami. Kami boleh berada di akhir pekan pada hari ini. Segala pujian syukur bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jaga, lindungi, pelihara kami di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi ya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan tuntunlah kami, Tuhan sertailah kami, Tuhan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat kita beribadah di gereja lokal kita masing-masing besok hari. Amin. Immanuel.